Salam Akademika. Keberhasilan pemerintah Indonesia memulangkan buronan kasus Bank BNI dari Serbia ke Indonesia mempunyai sisi menarik terkait dengan ekstradisi. Kuliah kita hari ini akan membahas tentang apa itu ekstradisi. Pada kuliah kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu ekstradisi, karena saya menganggap pengetahuan tentang ekstradisi itu bermanfaat bagi semua. Ekstradisi sesungguhnya telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Sejarah mencatat bangsa Mesir kuno telah melakukan proses ekstradisi pada masa sebelum Masehi. Dan perkembangan ekstradisi kemudian mendapatkan tempat di dalam hubungan internasional, dipandang sebagai suatu hukum kebiasaan internasional, dan kemudian dikodifikasi dalam beberapa perjanjian internasional. Apa sesungguhnya ekstradisi itu? Nah, kalau secara pengertian atau definisi ekstradisi, maka ekstradisi sesungguhnya adalah suatu proses penyerahan seorang pelaku tindak pidana yang telah menjadi tersangka atau telah menjalani proses persidangan menjadi terdakwa atau telah diputuskan menjadi terpidana. Namun, pelaku ini melarikan diri ke suatu negara. Nah, tempat di mana pelaku itu berada menyerahkan pelaku kriminal ini kepada negara di mana peristiwa tindak pidana itu terjadi, atau dikatakan sebagai locus delicti atau tempat peristiwa hukum itu terjadi. Dalam kajian tentang ekstradisi, seringkali kita menggunakan dua istilah untuk memudahkan mengenali bagaimana peristiwa ini terjadi, yaitu kita mengenal ada istilah requesting state atau negara yang meminta, dan requested state atau negara yang diminta. Negara yang meminta atau requesting state ini adalah locus delicti atau tempat terjadinya kasus tindak pidana, atau tempat di mana pelaku kriminal ini melakukan perbuatannya. Sedangkan requested state atau negara yang diminta adalah negara di mana diketahui bahwa di wilayah tersebut berada seseorang yang merupakan pelaku kriminal yang dicari oleh negara yang meminta. Jika negara requesting state atau negara peminta mengetahui bahwa pelaku kriminal ini berada pada wilayah requested state, maka ada suatu proses di dalam hukum internasional di mana negara peminta dapat mengajukan suatu permintaan untuk penyerahan dari negara yang diminta kepada negara yang meminta. Tapi tentu saja tidak sesederhana itu. Dalam hukum internasional dan hubungan internasional ada proses di dalam permintaan dan penyerahan tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat apa dasar dari suatu permintaan dan apa dasar dari suatu penyerahan pelaku kriminal dalam proses ekstradisi ini. Ada tiga kemungkinan yang bisa menjadi dasar terjadinya proses ekstradisi ini. Pertama adalah perjanjian bilateral antara negara peminta dan negara yang diminta. Yang kedua adalah perjanjian multilateral yang diikuti oleh kedua negara ini, yang di dalam perjanjian tersebut diatur terkait dengan kemungkinan adanya proses ekstradisi bila mana ada yang melanggar terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan alternatif yang ketiga, ada yang disebut dengan prinsip reciprocity atau asas timbal balik, yang merupakan hubungan timbal balik secara diplomatik antara satu negara dengan negara yang lain.
perjanjian bilateral terkait dua negara yang berisi kesepakatan untuk melakukan proses ekstradisi di antara keduanya, biasa juga kita sebut dengan perjanjian ekstradisi. Dalam perjanjian ekstradisi, kita mengenal ada dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak di dalam melakukan perjanjian terkait dengan kejahatan atau tindak pidana apa saja yang pelakunya bisa diserahkan dalam suatu proses ekstradisi. Konsep yang pertama adalah mencantumkan secara jelas daftar kejahatan yang pelakunya dapat dimintakan ekstradisi oleh masing-masing pihak. Ini biasa kita sebut dengan sistem enumerative system atau sistem perjanjian ekstradisi yang menggunakan daftar. Untuk memudahkan pengertian terkait dengan perjanjian dengan daftar ini, saya beri contoh, misalnya negara kita Indonesia mengadakan perjanjian ekstradisi dengan suatu negara, sebut misalnya Malaysia, gitu ya. Nah, Indonesia dan Malaysia bersepakat di dalam perjanjian ekstradisi itu dicantumkan daftar kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi. Nah, misalnya disepakati ada 25 jenis kejahatan yang bila mana pelakunya diketahui berada pada salah satu negara perjanjian, maka negara peminta requesting state bisa meminta untuk melakukan penyerahan ekstradisi kepada negara yang diminta, dan negara yang diminta menyerahkan pelaku tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Ada sebuah standar bahwa kejahatan yang dicantumkan dalam konteks ini umumnya adalah kejahatan yang memiliki masa ancaman hukuman paling sedikit 1 tahun. Dengan catatan, nah ini ada sebuah asas di dalam perjanjian ekstradisi, dengan catatan bahwa harus bersifat double criminality atau kejahatan ganda. Maksudnya adalah begini. Kejahatan-kejahatan yang dimasukkan di dalam daftar yang saya sebutkan contoh tadi 25 itu harus merupakan suatu tindak pidana yang diakui di dalam hukum Indonesia dan juga diakui di dalam hukum Malaysia. Sehingga suatu waktu jika ada suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia, kemudian pelakunya melarikan diri ke Malaysia, maka pemerintah Indonesia tidak bisa meminta penyerahan atau tidak bisa melakukan ekstradisi dari Malaysia ke Indonesia jika kebetulan tindak pidana yang dilakukan di Indonesia itu bukan tindak pidana yang terjadi di Malaysia. Nah, ini yang disebut dengan prinsip double criminality, dan itu sudah dari awal disepakati dalam suatu perjanjian ekstradisi secara umum, ya. Nah, itu dengan daftar. Kekurangan dari sistem daftar ini atau kekurangan dari enumerative system ini adalah perjanjian ini tentu saja hanya akan menjangkau tindak pidana yang tercantum pada perjanjian ekstradisi. Dan jika di kemudian hari misalnya terjadi jenis kejahatan baru, saya kasih contoh misalnya yang lagi marak adalah cyber crimes misalnya. Tapi kebetulan karena Indonesia dan Malaysia perjanjian ekstradisinya sudah cukup lama dan tidak pernah diperbaharui, maka cyber crimes itu belum dimasukkan di dalam perjanjian ekstradisi. Nah, kalau ada pelaku yang kemudian hendak dimintakan penyerahan atau ekstradisinya, maka dia akan terbentur pada aturan tentang 25 atau list atau daftar yang ada pada perjanjian ekstradisi ini. Nah, itu kelemahan yang ditemukan jika suatu perjanjian ekstradisi itu menggunakan sistem daftar. Melihat adanya kelemahan dari sistem tersebut, maka praktek kebiasaan internasional dan juga diakui dalam hubungan diplomatik internasional, maka dikenali sebuah konsep yang kedua, yaitu konsep yang bersifat eliminative system, atau konsep yang tidak membuat daftar, tetapi memberikan suatu batasan terkait dengan tindak pidana mana yang bisa dimintakan ekstradisinya. Contoh misalnya, untuk menyederhanakan, salah satu
persyaratan atau batasan yang diberikan adalah misalnya begini, bahwa perjanjian ekstradisi ini terkait dengan satu tindak pidana yang masing-masing di setiap negara memiliki ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara. Nah, dari sini akan kita lihat bahwa tetap menggunakan double criminality, bahwa masing-masing di setiap negara mengakui ada tindak pidana yang dikenal atau yang juga diakui sebagai suatu tindak pidana di setiap negara. Terus kemudian ada batasan bahwa minimal hukumannya masing-masing di setiap negara itu 1 tahun. Nah, ini agak fleksibel, jadi dia tidak hanya akan menjangkau pelaku-pelaku tindak pidana yang terjadi pada saat perjanjian dilakukan dengan batasan 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada kejahatan baru seperti yang saya contohkan tadi tentang cybercrimes, maka dia akan tetap berlaku secara otomatis karena misalnya cybercrimes itu di dua pihak negara itu adalah memiliki ancaman hukuman yang lebih dari 1 tahun. Nah, ini lebih fleksibel dan lebih bisa menjangkau dan bisa berusia panjang perjanjian bilateral ini. Berikutnya, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan perjanjian bilateral, maka ada lagi yang namanya perjanjian multilateral. Nah, perjanjian ini diikuti oleh banyak negara. Perjanjian multilateral yang di dalamnya memuat aturan terkait dengan proses ekstradisi antara negara peserta perjanjian multilateral itu, umumnya kita akan temukan pada perjanjian multilateral yang mengatur suatu kejahatan tertentu, jadi bersifat lebih khusus. Saya kasih contoh misalnya United Nations Convention gitu ya, Against Corruption. Jadi ada sebuah konvensi atau perjanjian internasional yang dibentuk oleh PBB, United Nations, yang merupakan perjanjian internasional melawan korupsi. Nah, kebetulan Indonesia juga sudah terikat pada perjanjian ini. Nah, di dalam suatu aturan, di dalam konvensi ini dikatakan bahwa ekstradisi akan menjadi salah satu mekanisme jikalau ada seorang tersangka ataupun terdakwa atau terpidana suatu kasus korupsi yang terjadi di suatu negara peserta dari perjanjian multilateral ini, yang kemudian berada pada wilayah negara yang juga merupakan peserta dari perjanjian multilateral ini, maka ada proses ekstradisi yang dapat dilakukan antar negara peserta perjanjian multilateral ini. Dengan catatan sekali lagi bahwa berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian ini hanya mengikat para pihak. Jadi kalau perjanjian ini diikuti misalnya oleh 50 negara, maka ke-50 negara itu mempunyai suatu ikatan untuk melakukan dan sepakat untuk menaati perjanjian tersebut. Karena ada itikat baik dari masing-masing untuk melakukan perjanjian. Dan itu berarti ada kewajiban untuk melaksanakan aturan itu. Dan oleh karenanya, maka ada proses ekstradisi yang bisa dilakukan di antara ke-50 negara atau di antara para peserta perjanjian tersebut. Nah, kira-kira begitu konsep yang bisa kita kenali jika perjanjian yang melatar belakangi sebuah proses ekstradisi itu dilakukan berdasarkan perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral lain yang juga memperkenalkan konsep ekstradisi adalah perjanjian internasional terkait dengan kejahatan extraordinary atau serious crimes, kejahatan yang sangat serius terhadap masyarakat internasional. Kejahatan-kejahatan itu terutama sekali adalah kejahatan yang terkait dengan kemanusiaan. Nah, kejahatan-kejahatan kemanusiaan ini telah diberikan label sebagai kejahatan internasional dan konsep jurisdiksinya telah diperluas menjadi jurisdiksi universal. Apa implikasi dari suatu kejahatan telah menjadi suatu kejahatan internasional berbasis pada jurisdiksi universal? Maka setiap negara yang mengetahui bahwa ada pelaku kejahatan universal ini di wilayah negaranya, maka ada kewajiban baginya untuk menangkap
dan menahan, bahkan diberikan kewenangan untuk mengadili pelaku dengan menggunakan hukum nasionalnya tanpa mempedulikan kewarganegaraan dari sang pelaku, dan juga di mana locus delicti atau lokasi terjadinya kejahatan internasional tersebut yang bersifat extraordinary itu. Jika negara tersebut tidak mau mengadili, ya, istilahnya unwilling, atau jika negara tersebut tidak mampu mengadili atau unable, maka negara tersebut dapat mengekstradisi pelaku ke negara yang memiliki kewenangan atau memiliki yurisdiksi terhadap peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Jadi di sini kelihatan ada perbedaan konsep yang berdasarkan universal jurisdiction. Penyerahan ekstradisi itu yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan biasa yang diperjanjikan dengan perjanjian ekstradisi misalnya. Bagaimana jika negara peminta dan negara yang diminta tidak mempunyai perjanjian ekstradisi? Apa yang bisa dilakukan? Nah, di dalam konsep hukum internasional kita mengenal asas resiprositas atau asas timbal balik yang bisa merupakan sebuah langkah diplomasi di dalam hubungan internasional antar negara. Suatu negara yang diminta untuk menyerahkan seorang pelaku kriminal yang kebetulan diketahui berada di wilayah negaranya, itu dapat saja memberikan atau menyerahkan pelaku yang diminta itu kepada negara yang meminta berdasarkan karena hubungan baik, karena hubungan timbal balik. Mungkin saja timbal baliknya karena ada bargaining tertentu, atau bisa saja mungkin ada timbal balik misalnya pertukaran buronan atau putusan-putusan politik lain yang kemudian disepakati oleh negara yang diminta untuk menyerahkan. Jadi dia bersifat resiprositas. Itu kita kenal dengan reciprocity principle. Nah, ini juga dikenal di dalam hukum internasional bahwa ekstradisi dapat saja dilakukan dengan cara-cara tersebut. Ada cara-cara diplomasi, ada cara-cara asas timbal balik. Dan itu yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Serbia. Ada beberapa prinsip utama di dalam ekstradisi yang harus diperhatikan dalam sebuah peristiwa ekstradisi. Prinsip yang pertama adalah prinsip kekhususan atau biasa disebut dengan specialty principle. Negara peminta bila mana telah menerima penyerahan seorang pelaku kriminal, maka proses pengadilan ataupun juga proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang telah diserahkan itu hanyalah terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dimintakan untuk diserahkan. Jadi sederhananya, misalnya ya, kalau negara peminta meminta seorang pelaku dari negara yang diminta atas satu kejahatan, misalnya pembunuhan dengan kasus tertentu gitu ya. Maka ketika pelaku pembunuhan ini atau pembunuh ini telah tiba di negara yang meminta, maka si pembunuh ini hanya boleh dijatuhi atau diancamkan hukuman terkait dengan kejahatan pembunuhan. Tidak boleh terhadap kejahatan lain, walaupun diketahui dia adalah pelakunya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip kekhususan atau specialty principle. Nah, prinsip yang berikutnya adalah prinsip kebangsaan atau nationality. Di dalam konsep ekstradisi dikenal bahwa dan diakui bahwa suatu negara tidak wajib untuk menyerahkan warga negaranya untuk diserahkan dalam proses ekstradisi. Sederhananya, saya beri contoh lagi. Misalnya,
ada seorang warga negara Malaysia yang melakukan tindak pidana di Indonesia dan kemudian berhasil melarikan diri kembali ke negaranya, ke Malaysia. Nah, Indonesia yang telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Malaysia karena mengetahui bahwa si pelaku telah berada kembali di Malaysia, kemudian mengajukan permintaan ekstradisi atau penyerahan terhadap pelaku tersebut. Nah, berdasarkan prinsip nationality ini atau prinsip kebangsaan, dalam hukum internasional bahwa suatu negara yang diminta tersebut tidak wajib untuk menyerahkan warga negaranya sendiri dalam suatu proses ekstradisi. Akan tetapi, jikalau negara Malaysia berkehendak atau ingin menegakkan hukum, maka negara Malaysia boleh saja menyerahkan sang pelaku untuk diserahkan dalam proses ekstradisi. Tetapi dalam prinsip kebangsaan atau nationality principle itu tidak ada kewajiban. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip nebis in idem. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman 2 kali untuk satu kasus yang sama. Artinya kalau misalnya dia sudah diadili di suatu negara, maka negara yang lain tidak boleh meminta untuk penyerahan atau ekstradisi untuk kasus yang sama untuk diadili kembali. Karena dia telah mendapatkan hukuman atau proses pengadilan atas dasar suatu tindak pidana. Jadi kalau pelakunya sudah diadili dan kemudian telah diputuskan oleh pengadilan, apakah dia dijatuhi hukuman pidana atau dia dinyatakan bebas, maka atas peristiwa yang sama itu tidak boleh diadili kembali oleh negara peminta. Ini yang disebut dengan asas nebis in idem. Prinsip berikutnya yang banyak memperoleh perdebatan dan diskusi adalah terkait dengan tidak adanya penyerahan terkait dengan pelaku kejahatan politik atau political criminal. Ini menjadi perdebatan karena memang tidak ada penafsiran tunggal atau definitif baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional tentang apa itu yang dimaksud dengan kejahatan politik. Itu bergantung pada interpretasi masing-masing negara untuk memandang suatu peristiwa hukum yang terjadi atas peristiwa politik. Nah, seringkali bila mana peristiwa politik terjadi dan kemudian ada pelaku yang hendak dimintakan ekstradisinya oleh suatu negara, ada sebuah teori yang kita temukan di berbagai literatur yang disebut dengan teori preponderance. Nah, teori ini meletakkan dasar analisis pada konsep bahwa untuk menentukan apakah ini suatu kejahatan politik atau tidak, maka negara bisa melihat dan menganalisis apakah peristiwa politiknya atau motif politiknya lebih besar dibandingkan motif pidana umumnya atau kejahatan biasanya. Kalau dikatakan atau negara berkesimpulan bahwa ini lebih bermotif politik, maka itu adalah suatu kejahatan politik. Oleh karenanya, kemudian berdasarkan konsep ekstradisi atau juga dimunculkan di berbagai perjanjian-perjanjian ekstradisi antar negara, dikatakan bahwa untuk kasus-kasus yang terkait atau bermotif politik, itu tidak ada kewajiban untuk menyerahkan pelaku dari negara yang diminta kepada negara yang meminta. Akan tetapi juga ada sebuah klausula yang kita temukan dalam konsep ekstradisi dan dalam berbagai literatur, yaitu tentang attentat clause atau klausula attentat. Klausula ini menyatakan, walaupun dia merupakan suatu peristiwa politik, tetapi jika itu adalah suatu upaya pembunuhan atau rencana pembunuhan terhadap kepala negara dan atau keluarganya, maka itu tidak boleh dipandang sebagai suatu peristiwa politik. Itu adalah suatu kejahatan yang bisa dimintakan ekstradisinya. Ini yang dipandang sebagai klausula attentat dan juga kita banyak temukan di berbagai perjanjian ekstradisi di berbagai negara. Hal lain yang juga diterima selain politik adalah bahwa tidak ada penyerahan pelaku kriminal adalah jika itu terkait dengan suku, agama, dan ras atau sara di dalam suatu proses permintaan ekstradisi. Kemudian juga tidak ada penyerahan
pelaku jika itu adalah merupakan suatu kejahatan dalam ruang lingkup tindak pidana militer yang bila mana kejahatan itu adalah bukan merupakan sesuatu yang bersifat pidana umum. Prinsip lainnya yang juga kita akan temukan sedikit ada perbedaan di dalam praktiknya adalah terkait dengan pidana mati. Bahwa kita memahami ada sistem hukum negara yang berbeda terkait dengan pidana mati. Ada negara yang masih menganut hukuman mati bagi suatu tindak pidana tertentu. Tetapi ada negara yang sama sekali menghapus ancaman hukuman mati di dalam tindak pidana atau hukum pidananya. Nah, ini menjadi suatu hal yang akan menjadi perdebatan dan menjadi halangan di dalam suatu proses ekstradisi atau bahkan ketika memulai untuk melakukan perjanjian ekstradisi. Karena negara-negara yang telah menghapus hukuman mati akan menyatakan bahwa negara ini tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan seorang pelaku jika diketahuinya bahwa pelaku ini kalau nanti dia diadili di negara yang meminta, itu dia berpotensi untuk diancam atau dijatuhi hukuman mati. Maka negara yang bersangkutan berdasarkan prinsip ini bisa menolak untuk menyerahkan ekstradisi. Ini juga biasa dimunculkan dalam perjanjian ekstradisi bahwa ada prinsip tidak menyerahkan pelaku yang ancaman hukumannya kemungkinan berpotensi diberikan hukuman mati. Prinsip yang terakhir adalah daluarsa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa prinsip daluarsa ini juga ada perbedaan dalam sistem hukum di berbagai negara. Ada negara yang menganut prinsip daluarsa untuk satu kejahatan tertentu. Ada batas waktu tertentu terhadap suatu kejahatan itu bisa diproses di pengadilan atau bisa dijatuhi hukuman. Misalnya diberikan batas waktu daluarsa 25 tahun. Maka suatu kejahatan, suatu peristiwa hukum dia akan menjadi daluarsa pada 25 tahun kemudian. Ketika dia sudah mencapai masa daluarsa, maka peristiwa hukumnya tidak bisa lagi diproses di pengadilan. Tetapi ada negara yang tidak menganut masa daluarsa, artinya bahwa suatu kejahatan sampai kapanpun juga dia bisa tetap diproses untuk diadili, untuk mendapatkan hukuman. Nah, jika ada dua negara yang berbeda sistem hukum ini, terus kemudian ingin melakukan satu proses ekstradisi, atau bahkan melalui proses awal melakukan perjanjian ekstradisi, ini biasanya juga ada kendala. Harus ada diskusi yang cukup mendalam terkait dengan bagaimana terkait dengan masa daluarsa ini. Nah, ini harus disepakati bersama dan kesepakatan itu harus dituangkan dalam perjanjian. Sebagai catatan tambahan, negara kita, Indonesia, telah memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Di antaranya misalnya dengan Malaysia, Thailand, India, dengan Korea Selatan, dengan Australia. Nah, satu negara yang sampai saat sekarang juga masih terus dalam pembahasan perjanjiannya adalah Singapura. Dan ini yang selalu menjadi bahan perbincangan karena adanya informasi bahwa Singapura adalah negara tempat pelarian para buronan koruptor di Indonesia. Jadi perjanjian ekstradisi dengan Singapura menjadi sesuatu yang sangat penting. Walaupun demikian, peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu tertangkapnya buronan pembobol Bank BNI di Serbia, tentu saja ini menjadi berita yang baik bagi kita bahwa ternyata tanpa perjanjian ekstradisi pun, dengan memanfaatkan asas resiprositas, maka kita tentu saja bisa menjalin kerjasama dengan negara Singapura untuk menangkap para buron kriminal, terutama pada kasus-kasus korupsi yang belum tertangani atau terselesaikan sampai dengan saat sekarang ini. Prinsip-prinsip hukum inilah yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya suatu proses ekstradisi. Baik melalui perjanjian bilateral, bisa melalui perjanjian multilateral, atau mungkin bisa berdasarkan prinsip resiprositas atau reciprocity principle. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan sekelumit saja sesungguhnya terkait dengan apa itu ekstradisi. Dengan harapan tentu ini bisa menambah wawasan kita bersama, supaya ketika terjadi suatu proses ekstradisi, kita mendapatkan informasi terkait dengan itu, maka kita sudah bisa menganalisis bahwa dan mencermati sejauh mana
proses atau peristiwa ekstradisi itu berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum internasional atau dalam kebiasaan internasional dalam suatu proses hubungan internasional. Saya kira demikian kuliah kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya tentu saya mohon dimaafkan, dan seperti biasa saran dan juga usulan topik bisa Anda sampaikan melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Terima kasih, sampai jumpa dan salam akademika.